kan ketika mengikuti kajian ini, sang ustadz menyampaikan di awal bahwa pada masa Rasulullah SAW dan kemudian tabi'in ya, para salafus soleh, bukan berarti tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang berzina, bukan berarti seperti itu ya. Karena ya kita tahu tentang yang mencuri sampai ada hadis Rasulullah SAW gitu ya. Namun saat itu boleh dibilang tidak ada orang yang tidak jujur gitu. Semua itu jujur gitu. Jujur ya. Nah, karena jujur itu segala urusan menjadi mudah ya. Yang bermasalah, kalau ada masalah itu mudah diselesaikannya gitu. Tidak rumit ya. Tidak high cost ya. Sangat-sangat efisien. Nah, ini ketika berbicara sidik gitu ya pada masyarakat. Nah, ini juga sama. Coba kita ukur pada umat dan juga mungkin kita sekalian. Ya, dalam arti sebagai komunitas ya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya, religius itu, tingkat religius ini bisa kita nilai dari kisah seorang yang akan dikisos pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Ya, insya Allah ini juga masyhur kisahnya ya pada saat Umar ibn Khattab berada di masjid ya, karena memang masjid itu sebagai kantor gitu kan, bersama para sahabat yang lain, datang dua orang. Ya, 3 orang ya, 2 orang berjalan sambil menyeret 1 orang yang diikat gitu ya, diikat. Nah, 2 orang pemuda ini mengadukan kepada Umar Ibn Khattab orang yang diikat ini gitu kan. Orang yang diikat ini. Singkat cerita bahwa orang ini yang diikat itu diadukan karena dia sudah membunuh bapaknya. Ya, membunuh bapaknya. Dan diponis akhirnya oleh Umar harus dikisos. Nah, kemudian sang pemuda ini yang dikisos ini menyampaikan kepada Umar bin Khattab, izinkan aku untuk menyelesaikan utang piutang dan urusan di kampungku, ya, karena ini orang jauh. Umar bin Khattab juga tidak mengenal mereka, ya, para sahabat di situ juga tidak mengenal mereka, orang jauh yang datang gitu. Akhirnya diizinkan untuk 3, tapi kata Umar harus ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Ya, nah, maka saat itu Salman Al-Farisi menyatakan diri siap menjamin pemuda ini. Singkat cerita 3 hari berlalu, ya, belum ada tanda-tanda juga, dan waktu hampir sudah mendekati maghrib, ya, sholat asar sudah dilaksanakan dan harus segera dilaksanakan kisos. Dikisahkan bahwa Salman Al-Farisi sudah menuju kepada tiang gantungan, dan itu diiringi dengan tangis yang luar biasa dari sahabat dan tabiin yang ada pada saat itu, ya. Nah, tiba-tiba dari kejauhan datang seseorang berlari ya dalam kondisi sempoyongan. Dengan terengah-engah ternyata adalah orang yang akan dikisos. Orang yang akan dikisos. Nah, kemudian dia meminta maaf ya karena urusannya ternyata menyita waktu, dan unta yang dia tunggangi itu mati di tengah jalan karena kelelahan dipacu tidak hentinya oleh orang yang akan dikisos ini. Nah, kemudian Umar bertanya, mengapa engkau harus datang? Mengapa engkau datang? Ya, engkau bisa lari dan kami tidak tahu, tidak kenal engkau. Maka jawab sang pemuda itu, ya, saya takut kalau pada umat ini dikatakan, ya, orang Islam sudah tidak pegang lagi dengan janji, dengan komitmen, ya. Nah, itu perkataan si pemuda tadi. Nah, kemudian Umar bertanya, ya, terus engkau Salman Al-Farisi, kenapa engkau berani menanggung padahal engkau tidak kenal? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, aku takut kalau sesama umat Islam sudah saling tidak percaya lagi. Nah, kemudian akhirnya si 2 pemuda yang mengajukan kisos kepada yang dikisos tadi, yang akan dikisos tadi, menyampaikan, wahai Umar, kami memaafkan dia. Loh, kenapa engkau itu kan? Saya takut, apa kata orang lain, kata umat lain, ya, kalau dalam diri kaum muslimin sudah tidak ada lagi saling memaafkan. Nah, ini tingkat religius yang luar biasa gitu ya. Nah, ini indikatornya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga cukup masyhur ya ketika kita berbicara tentang Sunu Khoroiner, ya, bahwa
Kalau ingin melihat kekuatan umat Islam religius itu seperti apa, ya, itu lihatlah sholat subuhnya, apakah sudah sama banyaknya dengan sholat jamaah Jumat, ya. Nah itu indikator kira-kira religius yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Silakan ditambahkan dan juga mungkin dielaborasi, diperluas ya dan diperdalam ya. Ini tidak ada di dalam buku paradigma, makanya mohon izin saya memberikan indikator seperti ini supaya lebih konkret kira-kira masyarakat madani yang religius itu seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran. Yang kedua, ya, yang kedua terkait dengan bekerja sama dalam kebaikan. Apa sih indikatornya? Nah, tentu poin ini intinya bagaimana sudah ada budaya pada masyarakat itu gitu ya. Yaitu ya budaya gotong royong, di situ termasuk dalam hal ini budaya tolong menolong begitu ya, termasuknya di dalamnya budaya gotong royong. Budaya membangun peradaban, ya tadi saling menghormati, ya saling menghargai, gitu ya. Nah, tadi dicontohkan yang muda menghormati yang tua, ya. Masyarakat itu beradab, ya beradab, ya beradab dan bahkan ya apa betul-betul menghargai termasuk terhadap peraturan-peraturan yang ada. Nah kemudian budaya menjaga persatuan, ya jadi tidak membuat perpecahan, selalu mengedepankan persatuan ya. Bahkan saya kalau bicara persatuan itu selalu ingat perkataan dari Nabi Harun kepada Nabi Musa gitu ya. Ya, dalam konteks itu untuk menjaga persatuan seakan-akan Nabi Harun itu mengalahkan akidah gitu ya, mengalahkan tauhid gitu ya. Nah itu. Jadi ini menjaga persatuan gitu ya. Ya. Nah, jadi itu sudah menjadi budaya dalam masyarakat ya. Jadi tidak sedikit pertengkaran, tidak sedikit ya, ada apa? Ada di jalan ya kita tahu bagaimana ada orang yang sampai meninggal gara-gara apa? Saling kebut di jalan tol gitu ya. Nah, itu terjadi seperti itu. Tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana mengedepankan persatuan itu lebih didahulukan begitu kan. Nah, kemudian ya budaya musyawarah. Ya budaya musyawarah dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, ini tumbuh seperti itu ya. Ya, termasuk kalau nilai-nilai tadi menjaga persatuan ya, seperti apa? Kalau dalam bahasa kita absus salam, silaturahim gitu ya. Nah, itu terwujud gitu di dalamnya. Ini bahasa umum saja ya. Nah, kemudian ya ada budaya menegakkan keadilan, adil untuk semua ya, tidak tebang pilih atau pilih tebang ya. Nah, jadi adil untuk semua. Nah, ini kira-kira indikatornya bekerja sama dalam kebaikan itu seperti itu ya, yang diharapkan terbangun ya. Nah, itu yang akan menjadi target kita sekali lagi ketika membangun masyarakat madani. Indikator yang berikutnya itu terkait dengan tolong menolong dalam mensejahterakan masyarakat. Ya, tolong menolong dalam mensejahterakan masyarakat. Ya, di sini bicara kesejahteraan ya bukan berarti tidak ada orang miskin ya. Karena orang miskin ya fakir miskin itu insya Allah ya kita yakin itu sunatullah yang Allah tetapkan ya karena memang itu berlaku untuk adanya hukum zakat ya. Nah, itu bagian dari mana. Sehingga yang ditumbuhkan pertama sekali untuk menghadapi orang fakir miskin yang tidak bisa diberdayakan itu adalah peduli dengan sesama, ya kepedulian kita, ya peduli dengan sesama, ya. Nah maka banyak hadis-hadis ya tentang bertetangga kita ya. Jangan sampai kita tidur dalam kekenyangan ya, sementara tetangga dalam kelaparan begitu ya. Nah ini budaya peduli terhadap sesama yang terus kita harus ada di dalam masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah budaya belanja ke tetangga atau anak bangsa. Ya, ini salah satu amanah yang disampaikan oleh Kiai Hasan begitu ya. Bagaimana kita harus ya mendahulukan produk-produk dari sesama muslim ya atau ke tetangga kepada anak bangsa ya. Tidak seperti sekarang begitu ya.
kita sangat sibuk dengan bahkan belanja barang bekas gitu ya, luar biasa bangsa kita gitu ya. Nah itu, jadi ini bisa menjadi menilai buat kita sejauh mana ini budaya belanja ke tetangga atau anak bangsa. Nah ini yang berikutnya dalam tolong menolong dalam mensejahterakan masyarakat itu adalah budaya musyarakah dalam bisnis. Ini saya mengalami langsung sesuatu yang sangat jauh pada saat ini gitu ya. Baik di antar kita dengan masyarakat, bahkan ya saya berani karena saya mengalami sendiri gitu ya. Antara kita sebagai umat Islam yang semangat untuk bersyariah ternyata sangat-sangat sulit ketika untuk bermusyarakah dengan namanya bank syariah. Oleh karena itu di Indonesia bank syariah sampai sekarang 80% produknya bukan musyarakah ya, tapi sifatnya murabahah, jual beli. Nah ini tantangan. Seharusnya ya seperti di Sudan. Di Sudan itu produk bank syariah itu 2 tahun didirikan bank syariah, ya itu sudah mencapai 80% itu bentuknya musyarakah dan mudharabah. Jadi dari ekosistem yang paling rendah antar individu sampai kepada suprastruktur yang berupa perbankan, itu harusnya ya tadilah contoh seperti di Sudan begitu ya. Itu harus sampai tingkat seperti itu. Ya karena ini berbicara mensejahterakan masyarakat begitu ya. Nah ini harusnya seperti itu. Jadi kalau ada yang punya potensi di antara masyarakat itu tidak susah akses modal begitu kan. Ya, jadi begitu mudah akses modal gitu ya. Itu yang harusnya tumbuh gitu. Karena memang fungsi bank misalnya atau fungsi lembaga keuangan atau fungsi kita sendiri bagaimana orang yang berlebihan modal bisa menjadi kemudahan bagi orang yang punya keahlian, punya kemampuan untuk memproduksi atau distribusi tapi membutuhkan modal. Ya. Contoh di masyarakat Jepang gitu ya. Kalau orang nyimpen di bank itu bukan dapat bunga ya, tapi dia justru bisa kena penalti begitu ya. Kenapa? Karena seharusnya uang itu beredar di masyarakat. Dan ini kembali ke bidang zakat ya, salah satunya uang atau aset itu tidak kena zakat ya ketika dia produktif, nanti hasilnya baru. Tapi kalau uang itu nganggur ya seperti emas, diam saja ya dia kena zakat gitu ya. Nah ini budaya musyarakah ini harus terjadi gitu ya. Itulah yang disebut dengan masyarakat. Yang kemudian budaya bayar upah layak ya. Ya ini juga di kita tahu semua bahwa permasalahan buruh ya termasuk guru-guru di sekolah kita ya, di sekolah kita itu permasalahan bayar upah layak ini masih menjadi PR ya. Lembaganya maju gitu ya, tapi ternyata guru-gurunya masih belum layak begitu kan. Nah ini bagian yang seharusnya tidak terjadi seperti itu gitu ya, ketika masyarakat madani itu terjadi ya. Nah ini indikator dari poin ketiga tentang tolong menolong dalam mensejahterakan masyarakat ya. Nah yang keempat indikator dalam tolong menolong dalam meningkatkan keimanan ya. Nah, jadi kalau tadi religius itu babnya personal, melekat pada individu. Nah, sekarang bagaimana antar individu, ya, anggota masyarakat itu tolong menolong dalam meningkatkan keimanan. Tentu yang terjadi ketika bicara keimanan, maka budaya menghargai agama, ya, kemudian adanya karakter, ya, karakter yang tidak mencela-mencela ya, yang janji hari ini begitu mudah ingkari begitu ya. Nah, jadi tidak ada karakter-karakter munafik begitu ya. Jadi itu harus membudaya ya. Nah, itu bukti bahwa individu itu akan kemudian juga ya menghargai agama dan karakter ini perlu tumbuh gitu ya, atau akan tumbuh, dan juga etika ya. Etika kita lihat sebagian bangsa saat ini ya bicara etika itu banyak ya ditinggalkan gitu ya. Bahkan ketika orang yang tidak beretika itu begitu
dipertontonkan ya. Dan termasuk terakhir ya, kalau kita perhatikan bagaimana ada orang yang makan daging babi kemudian dengan mengucap bismillah nauzubillahi min dzalik ya, seakan-akan memainkan agama itu menjadi sesuatu yang menjadi kenikmatan nauzubillahi min dzalik ya. Nah itu. Jadi ini tidak terjadi saat ini gitu ya. Maka budaya menghargai agama, karakter dan etika itu harusnya tumbuh ya. Jadi kita menghormati seseorang itu karena faktor-faktor itu gitu. Kemudian budaya saling menasehati. Budaya saling menasehati itu juga perlu terus atau harusnya ada begitu kan. Saya teringat ya di era Subah di Riau pernah datang dari wilayah ya, datang ke Riau waktu itu, maka ada satu program yang menurut saya program itu baru sekali-sekalinya saya rasakan. Kita dihadapkan berdua kemudian bisa nggak saling menasehati. Bukan ngobrol biasa tapi saling menasehati. Ternyata susahnya minta ampun gitu ya. Nah seharusnya ya, sebagaimana para sahabat ijlis bina min sa'ah gitu kan, duduk meningkatkan keimanan. Nah, itu seperti itu harusnya. Kemudian budaya saling menghargai ya, menghargai antar umat beragama. Tadi kita bicara konteksnya masyarakat madani itu bukan semuanya muslim ya. Masyarakatnya tentu tetap ada yang non muslim, tapi semuanya ini bisa diterapkan. Nah ini indikator yang saya coba susun, saya coba sampaikan ya, untuk sekali lagi lebih mengkonkretkan kira-kira masyarakat madani itu seperti apa ya. Mudah-mudahan dengan indikator atas 4 hal tadi bisa sedikit lebih mengkonkretkan lah pemahaman kita atas target yang seharusnya kita bangun ya, yang akan kita perjuangkan atau apa yang akan kita capai ya dalam perjalanan perjuangan kita atau dalam perjalanan dakwah kita. Nah ini akhir dari atau hilir ya atau ujung daripada yang akan kita capai. Mohon maaf sudah 30 menit dan materi saya ternyata baru sampai poin pertama. Saya kembalikan dulu ke Pak Komar. Jazakumullah khairan. Apaan? Abdul. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khair. Luar biasa.